13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Thalib, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Kami ajak Anda untuk melihat kembali kronologi kasus Munir ini. Ya, seperti kita ketahui bahwa semasa hidup Munir dikenal sebagai aktivis yang kerap membela nasib rakyat kecil. Ia merupakan pendiri LSM Kontras yang sering bersikap proaktif untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Namun, pada tanggal 7 September 2004 yang lalu menjadi awal perjalanan kasus yang hingga kini belum juga terkuak. Munir meninggal di dalam pesawat yang menuju Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda nomor GA974 dan sedianya Munir berencana untuk kuliah di Universitas Utrecht yang ada di sana. Dan Munir meninggal dalam usia 39 tahun. Dan berlanjut ke 12 September 2004, jenazah Munir dimakamkan di TPU Sisir, Kota Batu, Jawa Timur, di mana sebelumnya jenazah diterbangkan dari Belanda dan sempat transit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Lalu selanjutnya, 11 November 2004, pada tanggal inilah institusi forensik Belanda membuktikan bahwa Munir meninggal akibat racun arsenik dengan dosis yang cukup fatal. Berlanjut ke 18 Maret 2005, di mana Mabes Polri ini akhirnya menetapkan Polikarpus Budihari Priyanto, seorang pilot maskapai Garuda Indonesia, sebagai tersangka pembunuh Munir. Dan ia pun ditahan di rumah tahanan Mabes Polri. Dan berlanjut ke 5 April 2005, Polri menetapkan ada dua tersangka, yakni dari kru Garuda, yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polri, di mana di sini adalah Udi Irianto, ia adalah kru dari Pentri, dan juga Yeti Susmiarti yang merupakan adalah pramugari yang pada saat itu bekerja di Garuda Indonesia dan memang bertugas di atas pesawat. Dan kita berlanjut pada tanggal 23 Juni 2005, di mana rekonstruksi kematian Munir ini dilakukan secara tertutup di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Namun rekonstruksi ini dilakukan secara tertutup dan alasannya semata-mata demi kepentingan kelancaran dari jalannya proses rekonstruksi. Padahal istri dari Munir sendiri meminta agar kasus tersebut ataupun rekonstruksi tersebut dilakukan secara terbuka sehingga bisa diketahui bagaimana proses rekonstruksi itu sendiri berjalan. Dan kita berlanjut pada tanggal 9 Agustus 2005. Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya dalam membunuh Munir adalah demi menegakkan NKRI karena Munir dinilainya banyak mengkritik pemerintah. Dan dalam kasus ini, nama mantan Deputi 5 Badan Intelijen Negara, Muhdi PR ini juga sempat terseret. Ia menyangkal punya hubungan dengan Polikarpus. Namun pengadilan memvonis Muhdi bebas murni hingga tingkat Mahkamah Agung. Halo, perkenalkan nama saya Winda Pratiwi dari Prodi Manajemen Resort and Leisure angkatan 2021 kelas 1B dengan NIM 2106267. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Pratama, biasa dipanggil Abai. Saya dari jurusan Manajemen Resort and Leisure angkatan 2021 kelas B dengan NIM 2105707. Hai, perkenalkan nama saya Alesya Wafitria dari Prodi Manajemen Resort and Leisure kelas 1B dengan NIM 2109541. Aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib meninggal pada tanggal 7 September 2004. Munir dibunuh di dalam pesawat saat terbang dari Jakarta menuju Belanda dengan racun jenis arsenik. Pada Senin 6 September 2004 pukul 21.55 waktu Indonesia Barat, pesawat dengan nomor penerbangan GA974 lepas landas dari Jakarta menuju negeri kincir angin Belanda. Dengan menaiki kapal tersebut, Munir berencana untuk melanjutkan pendidikannya ke Amsterdam, Belanda. Munir sempat diduga sakit sebelum menghembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 8:10. Tak lama kemudian, Munir dinyatakan meninggal pada ketinggian 40.000 kaki di atas tanah Rumania. Lalu, bagaimana penanganan terhadap kasus HAM di Indonesia ini? Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Diadakannya penyelidikan dan dilakukan oleh Komnas HAM. Dilanjutkan dengan penuntutan dan juga dilanjutkannya dengan pemeriksaan di pengadilan.
Perdamaian hanya bisa terwujud apabila hak asasi manusia dihargai, menurut Dalai Lama.